Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanti Yosepa dengan NIM 2011142. Saya dari kelas PAI 3E. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai mantuk, mafhum, perbedaannya dan juga contohnya. Pertama sekali saya ingin menjelaskan mengenai pengertian mantuk. Mantuk berasal dari bahasa Arab yantuk yang berarti berbicara, berkata, mengucapkan. Mantuk merupakan isim maf'ul yang berarti dibicarakan, sedangkan menurut istilah, mantuk adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang ada atau disebutkan pada lafaz tersebut. Dari pengertian yang telah saya jelaskan, bisa kita ketahui apabila suatu makna yang ditunjukkan oleh suatu lafaz menurut ucapan atau makna tersurat, yakni berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan, disebut dengan pemahaman secara mantuk. Kemudian yang kedua, pengertian mafhum. Lafaz mafhum berasal dari bahasa Arab fahum, yafhum yang berarti memahami. Mafhum merupakan isim maf'ul yang berarti yang dipahami, sedangkan menurut istilah mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak disebutkan pada lafaz tersebut. Perbedaan antara mantuk dan juga mafhum adalah pertama, mantuk adalah makna yang tersurat atau eksplisit yang tidak mengandung kemungkinan pengertian ke makna yang lain. Sedangkan mafhum merupakan makna yang ditunjukkan oleh lafaz yang tidak berdasarkan pada bunyi ucapan yang tersurat, melainkan berdasarkan pada pemahaman yang tersirat. Yang kedua, ada pembagian mantuk. Para ulama usul fiqh itu membagi mantuk kepada 3 macam. Ada nas, ghair, dan muawwal. Nah, pertama nas. Nas yaitu tidak mengandung kemungkinan atau takwil atau pengalihan makna. Nas terbagi 2, ada yang sahih atau jelas apabila lafaz yang digunakan menunjukkan dengan tegas dan jelas maknanya, baik makna itu sesuai sepenuhnya dengan bunyi teks atau nas atau hanya dikandung makna oleh nas. Bagian ini disebut dengan ibarat al-nas. Kemudian yang kedua, ghairi syarih, yakni mantuk yang maknanya bukan muncul dari makna yang diletakkan untuknya. Namun demikian, makna itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan darinya. Kemudian yang ketiga, muawwal, yaitu sebuah lafaz yang diartikan dengan makna marjuh karena ada sesuatu dalil yang menghalangi dimaksudnya karena rajah. Ada perbedaan antara muawwal, dahir, dan dahir. Dahir diartikan dengan makna yang rajah sebab tidak ada dalil yang memalingkannya kepada marjuh. Sedangkan muawwal diartikan dengan makna marjuh karena ada dalil yang memalingkan dari yang rajih. Pembagian mafhum menjadi 2 bagian pokok, yaitu mafhum muwafaqah atau dinamai dengan dilalah nas, dan juga mafhum mukhalafah. Pertama, mafhum muwafaqah. Mafhum muwafaqah ini yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Yang kedua, mafhum muhalafah, yaitu makna yang tidak terucapkan dan yang ditarik dari mantuk, namun berbeda dengan makna yang dikandung oleh mantuk. Kemudian ada kategori mafhum. Kategori mafhum itu ada 5. Pertama, mafhum as-sifah atau pemahaman atas penggunaan sifat dalam redaksi. Yang kedua, mafhum asyarat, pemahaman atas penggunaan syarat dalam redaksi. Yang ketiga, mafhum al-gayah, pemahaman atas penggunaan bahasa dalam redaksi. Yang keempat, mafhum al-adad, pemahaman atas penggunaan bilangan dalam redaksi. Dan yang kelima ada mafhum al-laqaf,
pemahaman atas penggunaan nama benda atau sebutan orang. Selanjutnya ada contoh mantuk. Misalnya terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 23 yang dimana artinya itu diharamkan bagi kamu menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan kamu dari istri-istri yang telah kamu gauli. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa mantuknya ialah menunjukkan secara jelas bahwa haram menikahi anak-anak tiri yang berada dalam asuhan suami dari istri-istri yang sudah digauli. Kemudian ada contoh mafhum terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23 yang dimana artinya itu jangan kamu mengucapkan kepada kedua ibu bapakmu ucapan uf dan janganlah kamu membentak keduanya. Hukum yang tersurat dalam ayat tersebut adalah larangan mengucapkan kata kasar uf dan juga menghardik orang tua. Dari ayat itu juga bisa kita pahami adanya ketentuan hukum yang tidak disebutkan atau tersirat dalam ayat tersebut, yaitu haramnya memukul orang tua dan perbuatan lain yang menyakiti orang tua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.